Oke teman-teman semuanya, jumpa lagi di 4 klip. Nah yang pertama, kalau misal teman-teman udah pernah nonton video yang ini ya, misalkan saja untuk pembagian persentase gaji sebesar 3 juta. Jadi sebenarnya kita yang perlu ingat di sini adalah persentasenya sih yang paling penting ya, karena nominalnya bisa dirubah jadi berapapun gitu. Nah di sini yang pernah saya contohkan itu dari 100% kita harus investasi sebanyak 30%. Sisanya itu kita bagi untuk seperti ini ya teman-teman. Dari pengalaman-pengalaman yang lalu dan dari banyak pembelajaran, saya selalu berusaha untuk membagi uangnya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya itu 40%, kemudian tabungan itu 10%, dana darurat 10%, asuransinya 10%, dan investasi 30%. Nah, yang paling mencolok dari kebanyakan orang, memang nggak semua sih, tapi kebanyakan itu, apalagi kalau masih pemula ya, dulu kan saya juga masih pemula, belum belajar, belum tahu itu, juga pakai 30% itu untuk keinginan teman-teman. Padahal seharusnya 30% itu kalau bisa kita investasikan. Nah di sini tuh kemampuan menahan diri dari kesenangan sementaranya itu berbeda teman-teman. Kalau yang 30% untuk keinginan ini, berarti kemampuan menahan diri dari kesenangan sementara itu rendah atau tidak ada gitu ya teman-teman. Sedangkan kalau yang 30%-nya buat invest, berarti kita sudah bisa menahan diri dari kesenangan sementara. Kesenangan sementara itu apa sih Kak sebenarnya? Jadi kalau kesenangan sementara itu contohnya kalau kita pakai buat keinginan nih yang 30%-nya tadi. Nah kita tuh beli barang-barang yang konsumtif, yang tidak produktif. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena barangnya itu konsumtif atau produktifnya itu tergantung dari profesi kita ya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan profesi kita dulu ya teman-teman. Jadi kalau bisa, kalau misalkan kita bisa milih nih 30% untuk keinginan atau 30% untuk invest, kalau bisa itu buat invest ya teman-teman. Karena investasi itu memang berat ya. Kadang kita udah invest belum balik atau bahkan rugi atau gimana. Tapi yang paling terpenting dari 30% uang kita investasikan itu adalah pengalaman di dalamnya teman-teman. Karena pengalaman itu tidak pernah hilang dari kehidupan kita, akan selalu kita ingat, apalagi kalau itu pengalaman buruk gitu ya. Dan itu juga sangat bernilai untuk kehidupan kita, daripada kalau kita menggunakan 30%-nya itu untuk keinginan, dimana di situ kurang bervalue atau kurang bernilai ya teman-teman. Di situ minim pengalaman teman-teman. Jadi saya mau cerita, saya tuh merasa terbantu banget ketika misal ada masalah di bisnis gitu ya. Nah karena sudah terbiasa invest, barang-barang yang kita beli untuk investasi itu kan menghasilkan uang lagi. Jadi kayak menambah pemasukan kita gitu loh teman-teman. Nah itu tuh bisa menolong kita di saat kita kesulitan. Jadi kita sudah dapat manfaatnya barang itu tadi dengan dibuat usaha, terus jadi produktif, terus menghasilkan uang dan juga banyak ada pengalaman di situ. Nah kemudian barang itu masih kita bisa jual ketika kondisi mendesak teman-teman. Sedangkan kalau kita 30%-nya itu buat keinginan, itu kurang bisa menyelamatkan kita saat kondisi mendesak teman-teman. Jadi ini pintar-pintarnya kita aja untuk memiliki kemampuan menahan diri dari kesenangan sementara yang sifatnya itu cuma jangka pendek. Jadi daripada kita senang-senang untuk jangka pendek tapi nanti jangka panjangnya itu kita menderita karena kita nggak mampu menahan diri di saat ini, mendingan 30%-nya buat invest yang sesuai dengan bidang dan kemampuan kita ya teman-teman tentunya. Supaya oke, kita tuh nggak senang-senang sekarang, tapi seenggaknya kita tuh sudah memikirkan masa depan dengan invest dari sekarang gitu ya. Jadi nanti kalau misal di masa tua itu, kita udah dapet banyak pengalaman dan investasi, sehingga kita kalau ada masalah di masa tua atau di masa tua kan pasti kita nanti sudah tidak produktif gitu ya teman-teman. Semakin tua, semakin tidak produktif, kita masih punya pegangan dari investasi itu tadi, yaitu pengalaman ataupun barang-barang yang kita beli yang produktif banget. Nggak apa-apa kan kita menahan diri sekarang aja, di masa muda aja kita rubah pola yang dari keinginan ke investasi demi nanti masa depan kita itu lebih baik gitu ya teman-teman ya, daripada sama sekali enggak memikirkan masa depan seperti itu. Nah segitu dulu aja video kali ini, semoga yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dan kalau teman-teman ada request, bisa request di kolom komentar ya. Bye! Klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya.